Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersehati untuk datang ke hadirat Tuhan, menyembah dan memuji nama Tuhan. Bersama-sama saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Gloria Patri. Pembacaan bersama kita pada pagi hari ini diambil dari KPPK halaman 696. Firman Tuhan ajaib dan sempurna. Kita akan membacanya silih bergantian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Allah Bapa kita telah hadir di tempat ini bersama-sama beribadah dengan kita. Mari bersama-sama kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Allah Bapa hadir.
syafaat yang akan dipimpin oleh Jauh Solusiawati. Kami persilakan. Mari kita bersama-sama dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Oleh sebab itu, ingatkan kami untuk tetap setia melayani Engkau dalam situasi dan keadaan apapun juga. Saat ini kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya hati kami benar-benar ada bersama-sama dengan Engkau di tempat ini, sehingga kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan sia-sia. Tapi biarlah kami taat dan mampu melakukan karena pertolongan Roh yang kudus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Dan kiranya Engkau mengurapi kami di mana kami melayani Engkau, Allah yang kudus dan berkuasa. Bapa yang ada di surga, kami mau berdoa untuk keluarga besar dari almarhum Ibu Siti yang baru saja tinggal oleh ibunya yang mereka kasih. Kiranya Tuhan Kau menghibur mereka. Dan kami berdoa untuk ibadah nanti sore, di mana kami akan mengadakan ibadah penghiburan. Kiranya firman yang akan disampaikan oleh hamba boleh menjadi berkat bagi mereka dan mereka mengerti akan kebenaran. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan gereja Karunia. Kiranya Tuhan Kau terus memakai setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh menjadi terang dan garam dunia, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu boleh dimuliakan. Bapa, kami berdoa untuk setiap rencana dan program gereja kami. Berdoa untuk persiapan Natal. Kami berdoa juga untuk ulang tahun gereja pusat, di mana Tuhan saat ini anak-anak panitia sedang sibuk mempersiapkan. Kiranya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami beban dan pergumulan di dalam keluarga mereka. Baik itu masalah pekerjaan, baik itu persoalan dalam rumah tangga mereka. Kiranya mereka boleh menyelesaikan bersama-sama dengan Engkau, sehingga di dalam keluarga kasih-Mu boleh nyata dalam kehidupan setiap keluarga yang ada di jemaat Karunia Purwokerto ini. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan tidak bisa bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan tetap mengawal mereka. Lalu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan terus memimpin para pemimpin kami, baik itu presiden bersama wakil dan seluruh menteri dan jajarannya. Kiranya Tuhan Kau terus memberikan kepada mereka hati yang mau memperbaiki negeri ini dan benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami khusus berdoa untuk pemilu yang akan datang. Kiranya Tuhan Kau memberikan kepada pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kami tetap bisa beribadah menyembah Tuhan dengan leluasa. Lalu kami berdoa juga untuk situasi di seluruh dunia ini, di mana terjadi peperangan baik Ukraina dengan Uni Soviet dan juga antara Palestina, Hamas dengan Israel. Tuhan, kiranya Engkau menolong orang-orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan karena peperangan ini. Tuhan, Engkau ikut campur tangan sehingga semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami memilahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dari mulai pertengahan sampai akhir. Kami sekali lagi menyerahkan pendeta Antipas yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Kita akan membacanya bersama-sama. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Silakan boleh duduk kembali. Sejak Yesus ada di dalam hati kita, sudah seharusnya hidup kita mengalami perubahan. Dan kita merindukan terang daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kita akan menyanyikan lagu Sejak Yesus di Hatiku, dan kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Kita akan masuki doa syukur yang akan dipimpin oleh Saudari Aprilia. Kami persilahkan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan kita akan mengangkat sebuah pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Antipas. Kami pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kami siapkan hati hidup kami untuk diberkati firman-Mu. Firman-Mu terang bagi hidup kami, pelita bagi jalan-jalan setiap yang kami lalui sepanjang pengiringan kami kepadamu. Karenanya Tuhan, berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu, pesan firman-Mu untuk kami sekalian. Terpujilah Engkau, kami siapkan hati hidup kami untuk diberkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua diberkati Tuhan, amin. Saya mau mengajak kita sekalian apa yang menjadi perenungan dan menjadi tuntunan buat kita sekalian, secara khusus gereja di tempat ini. Saya mau mengajak kembali untuk sama-sama melihat teks yang tadi sudah kita baca dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saudara, menjadi sebuah perenungan buat hidup kita sekalian, hidup dalam terang. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini menjadi sebuah perenungan yang tentunya Anda dan saya tidak bisa menyanggah lagi. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yang ada terang, yang ada jelas, terang benderang, sebuah kebenaran yang tentunya menjadi penolong buat Anda dan saya, menjadi sebuah penuntun dalam kehidupan kita mengiring Tuhan hari ini sampai kita menutup mata. Kita banyak dikejutkan dengan beberapa hal yang terjadi di sekitar kita. Belum lama saya mendengar kabar di grup hamba Tuhan yang kita kasih, almarhum Bapak Pendeta Soekarmo, tiba-tiba ya saya tidak pernah mengerti latar belakang, apakah beliau ada memang kurang sehat dan lain sebagainya. Tapi saya masih ingat ketika Papa mertua ada di ruang ICU di Sinar Kasih, dan saya mondar mandir ketemu dengan Pak Soekarmo almarhum. Saya ngobrol sebentar, dia bertanya, siapa Pak Antipas yang sakit? Papa mertua. Kemudian saya bilang sama beliau, Pak, bantu dalam doa biar semua proses medis yang sedang ditangani semua berjalan lancar. Dan tidak berapa lama Papa mertua dipanggil Tuhan. Kemarin saya sempat diskusi dengan istri, kita sempat minta didoakan Pak Soekarmo. Kita tidak mengerti jalan Tuhan sedemikian rupa, dan kita tahu berita yang mengejutkan. Bahkan saya sempat tidak cepat membalas di grup karena saya mau memastikan ini berita sejauh mana, dan memang fakta seperti itu. Dan ini membuat sebuah perenungan buat kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak mengerti kapan waktunya. Tapi yang pasti satu waktu tertentu kita pun akan menutup mata. Sama seperti teks ini, Allah adalah terang, di dalam Dia
sama sekali tidak ada kegelapan. Ini sebuah kepastian bahwa Tuhan terang, di dalam Dia tidak ada kegelapan. Karenanya mari menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian, bagaimana kondisi Anda dan saya, bagaimana kondisi orang percaya, bagaimana kondisi umat Tuhan yang meletakkan hidupnya di dalam Tuhan, yang mana Tuhan adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tapi mari kita bercermin kepada diri kita, bercermin kita sebagai umat Allah, apakah kita selaras dengan firman Tuhan? Ini menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau dipertanyakan bagaimana kondisi hidup Anda dan saya, yang pertama yang perlu menjadi perhatian khusus dan perlu kita sikapi, bahwa orang percaya tidak bisa ditawar hidup dalam terang. Amin. Bisa lihat kanan kiri, bilang begini, hidup dalam terang. Bagaimana hidup dalam terang? Firman Tuhan menyebutkan di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita ini sedang berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara, ini menjadi sebuah perenungan buat Anda dan saya, buat kita semua orang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam terang, maka ada satu cerminan yang tercermin dalam hidup kita. Perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita, hati kita, keseharian kita ada dalam kebenaran. Amin. Saudara, saya bawa ini ke sini bukan untuk dipajang. Dan perhatikan baik-baik. Orang sering berpikir begini, Pak, bagaimana sih mengisi kehidupan atau menetralisir hidup ini supaya yang tidak baik itu hilang, supaya yang tidak benar itu hilang. Prinsip terang dan gelap, di mana ada terang, kegelapan itu akan hilang. Betul? Kalau mati lampu, awal mati lampu itu gelap sekali. Tapi begitu ada terang dinyalakan, mungkin pakai flash di HP, atau kita nyalakan lilin, atau kita nyalakan senter, begitu klik terang itu dinyalakan, maka gelap itu akan hilang. Anda tidak perlu susah-susah memikirkan dan mencari prosesnya bagaimana, kok gelap itu kemana dan lain sebagainya. Sama seperti botol air minum ini. Seandainya botol air minum ini terisi dengan air yang berwarna hitam pekat, bagaimana bisa membuang air yang hitam pekat itu keluar dari botol ini? Simple. Tuangkan air yang bersih. Tuangkan air yang bersih. Taruh terus, tuang air yang bersih. Siram terus, tuang terus. Maka yang hitam pekat itu akan keluar dengan sendirinya. Dan sampai pada waktu titik tertentu, air ini menjadi jernih. Dan yang di dalam botol ini jernih. Saudara pernah memikirkan hal ini? Kenapa Paulus berkata, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ucapkan semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirkan itu, perkatakan itu. Saudara, kalau kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang datang dari Tuhan, maka
terang dalam hidup kita itu akan terus makin bersinar, makin bersinar. Ada pujian, mungkin Ibu Lucy, Ibu Hadi ingat, bersinar, bersinar. Nah, saya lupa belakangnya, pokoknya hanya ingat itu. Saudara, kalau kita terus mau terang kita muncul, maka mau nggak mau ya diisi dengan hal-hal yang datang dari Tuhan, yang disebut kebenaran. Di dalam Tuhan sama sekali tidak ada kegelapan. Anda dan saya kalau sudah menetapkan diri sebagai orang percaya, ya Tuhan, hari ini aku adalah anakmu, aku sudah membuka hati, aku sudah menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Firman Tuhan tegas berkata, kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya. Hanya acap kali kita nggak mau mengisi tadi, sehingga apa? Ya masih hitam pekat, masih abu-abu. Karenanya sedih sekali, tokoh yang sangat terkenal Mahatma Gandhi, dia berkata begini, saya salut sama Kristus, saya kagum dengan Yesus. Dia hidup dalam kasih dan dia bisa mewarnai dunia. Tapi dia bilang begini, seandainya pengikut Kristus di India hidup memiliki kasih seperti Yesus, India sudah dimenangkan Tuhan dan lawatan Tuhan. Ini apa? Kalimat itu satu sisi pengakuan bahwa Yesus Kristus dahsyat dan luar biasa, tapi sisi lain sebuah peringatan atau templakan tamparan yang keras buat pengikut Kristus. Karena apa? Tidak hidup seperti Yesus. Mari coba menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian. Yuk, kalau Anda dan saya dikatakan kita hidup di dalam Tuhan yang tidak ada kegelapan. Klik. Karenanya Anda dan saya tidak bisa menawar. Bukan, atasnya tadi. Jangan hidup dalam kegelapan. Amin. Teori banyak, saya pun dulu sempat berjuang, punya kebiasaan atau hal-hal yang memang harus diproses. Teori banyak kita dengar, ada banyak kita dengar kesaksian dari si A si B. Oh, saya sampai doa puasa untuk hal yang jenis ini. Silakan memang kalau dituntun untuk doa puasa. Tapi kemudian saya menemukan ada seorang hamba Tuhan yang simple, dia memberikan sebuah ilustrasi. Semakin you bergelut bahkan berjuang untuk mematahkan kebiasaanmu itu, kamu semakin sulit untuk lepas. Karena apa? Yang ada di benak pikiranmu, di hatimu, gimana caranya? Gimana caranya? Begitu sudah berusaha 1, 2, 3 hari, kok balik lagi kepada kebiasaan lama. Berjuang sedemikian rupa, 1 minggu berhasil, balik lagi. Hamba Tuhan ini simple. Waktu itu saya ada di Proskuneo, dia bilang begini, hiduplah dalam tuntunan firman Tuhan. Semakin Anda berjuang melawan kebiasaan dosa dan lain sebagainya, Anda akan semakin sulit. Tapi simple, baca firman, lakukan firman, lakukan kebenaran, maka kebiasaan-kebiasaan yang dahulu mendukakan Tuhan itu akan sirna perlahan-lahan, akan terkikis
dan digantikan dengan kebiasaan hidup dalam terang Tuhan. Amin. Orang itu kalau ngerasani, bahasa Jawa itu, ya Pak Hadi tahu istilah ngerasani, tapi Ibu nggak tahu nih. Ngerasani itu apa ya? Ngerasani itu gini loh. Ya, kemarin saya baru buat statement dan banyak yang protes. 2-3 orang berkumpul dan memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Amin. Itu firman Tuhan. Tapi 2-3 wanita berkumpul karena ilmu penelitian, wanita itu dalam sehari akan menghabiskan 20.000 kata. Anda bisa bayangkan 2-3 wanita berkumpul, kalau belum sampai target 20.000, bisa perhatikan saja. Saya di rumah itu wanitanya 3, berarti 60.000. Tapi kami ada pemain musik, anaknya 3 cewek, tambah istri berarti 4. Saya bilang Anda lebih hebat dari saya. Karena apa? Anda harus menerima 80.000 setiap hari paling tidak. Anak 3, istri. Ini terus jangan berpikir, aduh kalau kayak gitu. Oh bener ya, pantesan. Kowe bojoku ana bae sing diomong. Jangan gitu ya. Jangan, nanti pulang berdamai saja. Ya memang begitu. Itu naluri. Penelitian itu menjelaskan begitu. Tapi saya buat juga sebuah perenungan karena ada hamba Tuhan juga yang berkata begini. Tapi jangan pikir bahwa pria juga tidak ada masalah. 2-3 orang pria berkumpul, Anda bisa pastikan di mana saja. Saya sempat membuat penelitian di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah. Saya ingat zaman SMP, saya ingat zaman SMA. 2-3 pria berkumpul, 15 menit ke sana, itu ngomongnya saru-saru. Anda bisa cek. Apalagi kalau kumpulannya bukan anak-anak Tuhan. Waduh, mohon maaf. Omongannya itu kebun binatang. Di sekolah Alkitab aja di asrama kami itu ada staf dari Comal. Dipanggilnya Mal, Comal. Saya waktu itu tanya di kelas, kok kamu tadi panggil Mal, Comal? Maksudnya apa? Itu loh Pak Yosua. Loh dia tinggal panggil Yosua. Ya kan dia dari Comal. Oh gitu tuh. Saya masih ingat teman SMA. Zaman SMA saya tahun 91, 92 itu anak nakal usia SMA pada waktu itu tuh belum ada yang namanya pil ekstasi dan lain sebagainya. Adanya itu anggur. Anak ini teler luar biasa. Kadang sekolah juga jalan masuk kelas. Tapi karena sekolah kami sekolah swasta dan berlabel, saya tidak perlu sebut. Kalau nanti beri disiplin yang berlebihan, ya takut jadi masalah juga. Tapi memang dia cermat. Ketika goyang begitu ditanya sama guru, kenapa? Enggak Bu, masih belum genep bangun tidur gitu ya. Ya, tapi anak ini memang suka mabok. Saya saksikan sendiri, dia belum minum seharian. Dia datang ketika kami sedang beli bakso, mie bakso. Dia ambil kecap punya tukang bakso, dituang di gelas. Saya pikir mau buat apa? Dia bilang, aku belum minum. Jadi ini aku minum. Dan minum betul, saya saksikan. Minum kecap 1 gelas. Saya pikir, rasanya kayak apa? Ya untuk membuat mulut supaya
Tapi saya bersyukur seiring saya mulai bertumbuh dalam Tuhan, beberapa kerumunan teman-teman yang mencoba mempengaruhi saya. Jujur, saya SMP, SMA bergelut dengan teman-teman yang tanda kutip ngerokok, mabuk, sudah bukan rahasia umum pada waktu itu. Tapi setiap mereka main ke kos-kosan, karena kelebihan saya ranking di kelas. Jadi saya bilang begini, you boleh main ke sini, tapi you tidak boleh pengaruhi saya untuk maksa saya merokok atau minum. Kalau you paksa, persahabatan kita putus dan saya tidak akan mengajari mata pelajaran yang lain. Saudara, seiring perjalanan waktu, ya, Pak Antipas pernah ngerokok enggak? Pernah nyulut rokok, tapi dilaporin sama papa saya dan saya diseret ke kamar mandi. Dan di perkebunan itu kamar mandinya nggak seperti di sini pam yang bayar. Di sana itu kucur dari gunung, dibawa ke kamar mandi drum besar, disiram air. Kapan habisnya itu air? Dan di situ membuat saya jerah. Pada waktu itu saya nggak ngerti pikiran rohani nggak rohani, tapi pikiran saya nggak akan pernah menyentuh rokok lagi. Karena apa? Rokok membawa malapetaka yang luar biasa. Saudara, hidup kita ini terlihat. Paulus berkata kita ini surat yang terbuka, bisa dibaca. Karena kalau firman dengan tegas di dalam Kristus, di dalam Allah, Allah adalah terang, di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan. Anda dan saya mesti hidup dalam kebenaran. Amin. Pak, kan gak bisa 100%? Betul. Saya sedang 2 minggu ini ada jemaat yang mau menikah, calonnya dari Semarang dan lewat online kemarin datang onsite, kita diskusi. Saya bilang begini, dasar pernikahan, banyak orang mendasari pernikahan karena memang dijodohkan, karena sudah usia, karena mungkin tuntutan-tuntutan yang lain. Dan itu fakta kita lihat. Saya bilang begini, ada orang dijodohkan sukses sampai akhir hidupnya, keturunannya diberkati tanda kutip secara lahiriah, keluarganya bahagia, betul. Tapi juga ada yang dijodohkan putus di tengah jalan. Tetapi ada yang mencari sendiri, bertemu sendiri, pacaran, menjalin hubungan, kemudian menikah. Ada yang bahagia juga, tapi ada juga yang putus di tengah jalan. Kemudian saya bertanya, Anda mau pakai dasar yang mana? Karena yang ini pun ada yang bahagia, tapi juga fakta ada yang tidak bahagia. Yang ini pun ada yang bahagia, ada fakta yang tidak bahagia. Kalau Anda mendasari dasar pernikahan itu dengan opsi yang ada di sekitar kita, kita akan kecewa. Karena apa? Ada juga yang dalam Tuhan pun kandas pernikahannya. Saya sampaikan ada juga seorang pelayan Tuhan yang kandas juga. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang keluarganya juga kandas. Saya bilang mau pakai dasar yang mana? Tapi saya bilang begini, kalau kita kembali kepada kebenaran, hidup kita akan tenang. Amin. Bilang sekali lagi, kanan kiri kita, orang percaya harus hidup dalam kebenaran terang Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang percaya harus hidup dalam persekutuan di dalam Allah. Ini salah ketik ya, mohon maaf. Perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, kata persekutuan
dua kali muncul. Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia. Tapi di ayat yang ke-7 bagian tengah itu disebut di situ juga, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ayat 6 kita bersekutu dengan Tuhan. Ayat 7 kita bersekutu seorang dengan yang lain. Karenanya saya pakai sebuah istilah, orang percaya wajib hidup dalam persekutuan di dalam Allah. Artinya apa? Kita harus sadar kita ini punya persekutuan dengan Tuhan. Kita nempel dengan Tuhan, kita hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi juga jangan acuh tak acuh, kita pun punya persekutuan dengan orang-orang di sekitar kita. Saya kurang setuju kalau ada sebuah istilah, makin rohani itu makin menjauhkan diri dari komunitas. Terus gimana kita bersaksi? Yesus tidak alergi dengan perempuan yang kedapatan mau diadili oleh orang-orang yang katanya, kami dapatkan wanita ini berzina. Tapi mereka nggak perhadapkan dan tidak membawa orang menghadapkan orang yang berzina dengan perempuan ini. Tapi Alkitab menyebutkan karena memang mau menguji Yesus. Ketika ditanya, Yesus menurut hukum Musa, wanita yang kedapatan berzina harus dirajam. Menurutmu gimana? Kalau Yesus jawab, rajam saja. Loh, kamu mengajarkan kasih. Tapi kalau Yesus bilang, nah, kita harus mengasihi. Loh, Anda menentang hukum Taurat. Tapi Yesus bilang begini, siapa yang tidak punya dosa, ambil batu, lempari wanita. Satu persatu mau ambil batu, aku tadi baru ini ya, taruh lagi. Orang yang sudah marah sekali, belum mau lempar, aku tadi salah juga, taruh lagi. Satu persatu semua orang yang tadinya mau menghakimi wanita ini pergi satu persatu. Dan Yesus sedang menulis, menggambar di tanah. Kemudian kemana mereka? Wanita ini bilang, pergi semua. Apa yang Yesus katakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa. Yesus gak alergi dengan personnya. Tapi acap kali kita sering, kalau ada orang diskorsing, kita malah sengaja cari tahu, apa sih kesalahannya Jani? Kok sampai nggak dijadwal pelayanan? Tapi di sini nggak ada ya. Begitu ada orang kena disiplin, mulai cari-cari tahu, cari di Google. Siapa tahu sudah muncul di Google. Maksudnya di medsos. Karena apa? Sekarang itu semua orang itu update status itu cepet banget loh. Saya baru tegur anak saya yang pertama itu. Istri saya yang perhatikan. Tuh, Albert pasang status lirik lagu yang menjelaskan bahwa maafkan aku ayah, aku tidak bisa sempurna. Ini kalau orang baca status Albert dikira ada apa-apa ini sama kamu. Waduh, saya ini kan, saya jujur, mungkin salah satu dari sekian pendeta yang kurang afdol membaca status orang gitu. Sampai-sampai kadang-kadang saya ditegur, Pak, apa nggak tahu lagi ini? Loh kenapa? Loh itu di status. Loh pendeta kok nggak baca status? Loh masa aku cuma bacain status wong tok terus tiap dina ya? Saya bilang, kalau memang perlu didoakan, telepon aja langsung. Pamer-pamer supaya lu pendeta nggak peka. Loh pendeta peka nggak peka jangan diukur baca status atau nggak baca status. Emang kerjaanku cuma baca status, saya bilang. Loh itu di status begini. Akhirnya ya mau nggak mau kan saya akhirnya cek
Oh iya, saya baru japri. Kenapa? Oh gini-gini loh Pak. Saya bilang kalau ada apa-apa itu langsung aja. Sekarang kan Abdul begitu ya. Beli sepatu di foto. Puji Tuhan, sepatu baru. Iya nggak salah sih, nggak salah. Cuman yuk mari kita belajar. Jangan sampai kita cari titik kelemahan orang lain dan kita mulai menghukum orang tersebut. Tapi belajar. Karena apa? Kita ini hidup dalam terang. Bukan menjadi sosok pribadi yang eksklusif. Nggak bisa disentuh oleh siapapun. Nggak mau menyentuh siapapun. Kita ini bersekutu. Ada persekutuan dengan dia. Tapi juga kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kalau Anda hidup dalam terang, saya yakin kita sudah dapat terang kasih Kristus dari Tuhan menyatu dengan hidup kita, maka kita akan berdampak. Saudara, kata persekutuan ini koinonia. Bukan hanya persekutuan dalam arti relasi hubungan, tapi ada lebih lagi. Kita berbagi. Orang Indonesia itu ya, kalau dalam hal berbagi, jujur, saya pun kadang-kadang masih ada di zona itu. Kita ini subjektifnya itu kental. Pak Hadi tahu ya, di grup banyak daerah kekeringan. Sudah ada tahap pertama, tahap kedua. Itu terus. Tapi saya perhatikan kadang-kadang kita action itu memang harus tahu objek sasaran kita. Kalau sama sekali kita nggak kenal, kita mungkin juga nggak akan tanda kutip secara ekstrim tergerak dengan hal tertentu, kita kerjakan tertentu. Tapi kalau kita kenal orangnya, memang betul-betul memerlukan dan lain sebagainya, tanpa diminta untuk kolektif dan lain sebagainya, kita pun akan bergerak. Betul ya? Tapi yuk mari kita belajar. Kalau kita sebagai anak-anak terang, mari kehidupan orang percaya adalah hidup dalam persekutuan di dalam Allah dan juga menyatu dengan Tuhan. Kemudian dampaknya kita bersekutu, melayani, berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Satu waktu ada seorang pengurus gereja gojekan. Wah ini kok, ayo kok. Enggak, aku nggak bisa itu. Loh kenapa? Semua ilmuku sudah aku turunkan sama anakku. Maksudnya, aku nggak bisa apa, nggak bisa itu, nggak bisa ini. Semua sudah sama anakku. Ternyata saya curi-curi dengar karena nggak dari awal. Ini sedang ketemu beberapa pengurus cerita. Ini tugas ini loh, ada yang bilang, oh itu bagian multimedia, itu bagian musik, itu bagian ini. Ayolah ikut terlibat. Kok enggak? Ilmuku sudah aku turunkan sama anakku. Dan ternyata memang anaknya yang pegang pelayanan multimedia di tempat kami. Jadi semua countdown yang di YouTube, kemudian poster-poster apapun, sampai slide untuk bulanan PowerPoint khotbah-khotbah saya itu dia yang buat. Semua tiap bulan dikasih, di akhir bulan selalu kasih, Om ini untuk bulan depan, Om ini poster untuk ini dan lain sebagainya. Saya memang kagum sama anak muda ini. Ini nggak disuruh, tapi dia bisa kerjakan semua. Dan bahkan kalau saya ada kesulitan, saya WA, tolong buatkan ini. Oke Om,
Kemudian 10 menit muncul draftnya. Tolong dikoreksi. Nanti kalau ada koreksi kami kerjakan. Dan dari bapak ini saya menangkap. Dia hanya guyon juga. Saya nggak bisa lakukan itu. Karena ilmuku semua sudah aku salurkan sama anakku. Nah saudara, mari kita menangkap bahwa apa yang kita miliki, yuk mari kita berbagi. Amin. Jangan dipegang sendiri. Kepintaran, keahlian kita, mari kita tuangkan. Saya tadi sempat melirik karena pemimpin ibadah itu yang biasa di sana. Dan saya melihat ke sana, siapa yang di situ? Ya karena sudah sekian waktu saya kagum. Ini yang di sana latihan sendiri atau ujuk-ujuk dari Tuhan dapat ilmu? Latihan. Dilatih. Yang latih? Pelatih. Artinya ada orang yang melatih, betul? Wah, puji Tuhan loh. Tempat kami sampai hari ini, kalau nggak ada pemain keyboard, saya yang main keyboard. Karena nggak ada kekurangan. Bukan kekurangan, karena memang bukan anggota tetap gereja kami. Ada 2 karena tugas di Korem. Kalau dinas dari Korem harus tugas, ya dia nggak bisa pelayanan. Yang satu masih terus perlu didampingi. Yang satu kami pon dari GBI Kelampok. Jauh kami ngebon, karena ngebon di Purwokerto nggak bisa. Semua ibadahnya sama, jam 7, jam 8. Kalau kami ngebon dari luar kota, ibadahnya kan sore, jadi kita pagi masih kedapatan. Saudara, yuk mari kita berbagi. Karena apa? Kita ini ada dalam persekutuan. Anda yang mahir multimedia, ajari anak-anak muda. Pak, saya nggak bisa apa-apa. Bisa doa, bisa jadi pendoa. Doakan semuanya. Amin. Sekarang senggol sebelahnya. Ayo mulai berbagi. Haleluya. Jangan diceketek terus gitu ya. Orang kinger ilmu gua aku kasihkan, gua aku retam. Orang kelihatan pinter. Lah, rambut aja sudah mulai pudar gitu ya. Apa yang dibanggakan? Halo. Saya lagi paksa 3 anak saya masukkan les musik semua. Yang besar kamu les lagi, ketemu kecambah, tahu ya kecambah, not balok, dia update di grup keluarga kami. Aku ketemu kecambah, pusing. Kami semua bilang syukur. Yang paling kecil sudah ketemu kecambah sudah 5 bulan yang lalu, karena dia les piano klasik. Dan dia begitu dikasih itu dia sudah tahu dari mana yang main. Tapi yang besar itu kan otodidak. Ketemu kecambah pusing dia. Yang nomor 2 les gitar. Puji Tuhan, aku gak ketemu kecambah. Loh, kok gak ketemu kecambah ya? Nanti papi akan protes sama gurunya supaya dikasih kecambah. Janganlah Pi, langsung contoh saja. Saudara, kita perlu berbagi ilmu. Ada orang bilang, kenapa Pak Antipas gak ngajari anak musik? Jujur, saya ngajari anak saya musik, berantem. Dan saya dibodoh-bodohi. Ini permainan papi zaman dulu, sekarang gak begitu. Daripada saya sakit hati dan dibilang kuno, lebih baik saya panggil orang untuk ngajar. Tapi maksud saya, yuk kita mulai berbagi. Amin. Yang pinter syuting, jangan cuman 1 orang. Mulai. Wah, nanti akan muncul pelayan-pelayan yang saling berbagi. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama baca kalimat ini, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hidupmu sebagai anak-anak Allah harus hidup dalam terang Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan terus menaungi kami, menerangi kami.
biarlah apa yang sudah kami pelajari, kami dengar dari firman-Mu, kami boleh hidup di dalam terang kasih Tuhan. Kami boleh hidup dalam persekutuan, baik persekutuan dengan-Mu Tuhan, tapi juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kami dan hidup kami menjadi berkat. Berkat-Mu limpah atas kami sekalian jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Antipas yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak beserta dengan keluarga. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Percaya dan Patuh. Bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah anak-anak terang. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan memberi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan warta gereja untuk petugas pelayanan Minggu 22 Oktober, liturgis Ibu Karsia, doa syafaat Ibu Heni, doa syukur Ibu Kamisah, LCD Saudari Intan, pemusik saya sendiri, untuk singer Gracia. Lalu untuk persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9, kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Dan pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai 12 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita. Lalu persekutuan Bahtera setiap hari Jumat pertama dan ketiga pukul 19. Berarti Jumat besok kita ada ibadah Bahtera jam 7 malam. Lalu khusus ibadah gabungan dan perayaan HUT 58 Gereja Karunia Pusat akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober yang akan dilakukan secara live streaming pukul 8.30. Jadi pada tanggal 29 ini jam ibadah kita dirubah menjadi jam 8.30. Lalu untuk hari Minggu tanggal 15 Oktober jam 16.30 akan ada ibadah penghiburan untuk keluarga almarhum Ibu Siti. Tempatnya di rumah almarhum. Bagi yang bisa datang silahkan langsung ke rumah almarhum Ibu Siti. Ya, nanti sore jam 4:30. Lalu Karunia Got Talent sudah berlalu dan waktu-waktu ini nanti pengumuman akan disampaikan pada saat ulang tahun gereja, pengumuman pemenang. Dan pada saat ini kita sedang melakukan juri sedang melakukan penilaian. Ada beberapa kategori dan ada juga kategorinya itu terfavorit. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada YouTube ataupun ada Instagram, bisa bantu like. Untuk jemaat kita sendiri ada beberapa yang ikut, ada Siska dan Sandy. Lalu ada, ini ada tampilannya juga, ada Siska dan Sandy. Terus kayak nggak ada suaranya ya. Ya, ini beberapa peserta yang ikut dalam Karunia Got Talent. Nanti silakan Bapak Ibu bisa like ya, like dan komen boleh. Ditunggu jempolnya ya. Karena jempol Bapak Ibu semua itu berarti bagi anak-anak kita. Apakah suaranya bisa muncul? Bisa diulang dari awal. Nah, ini dari jemaat pusat. Dari jemaat Surabaya. Nah, ini adik kita Sandy dan Siska dari jemaat Karunia Purwokerto. Nah, ini juga dari jemaat kita, ada Ezra dan Tiara. Ini dari jemaat pusat Surabaya juga. Nah, ini dari jemaat pusat. Dari Atlanta. Ini dari jemaat pusat.
dari Atlanta. Ini dari jemaat pusat. Nah, ini tahu sendiri ya dari jemaat mana ya. Ada yang kenal? Kayaknya tidak perlu dikenalkan lagi ya kalau ini. Ini dari pusat. Dari Atlanta. Tangerang. Ini dari Surabaya. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Tangerang. Dari pusat. Dari pusat juga. Dari pusat. Dari pusat juga. Nah, itulah peserta-peserta dari Karunia Got Talent. Silahkan bagi Bapak Ibu yang menyukai videonya bisa di-like. Kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Immanuel sambil berjabat tangan. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.